Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Mengantar Anda beristirahat. Renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono hadir bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema Perubahan Kodrat. Kekristenan pada dasarnya adalah jalan hidup. Bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu jalan hidup orang-orang yang mengalami perubahan hidup untuk bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Hanya orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang bisa menjadi anak-anak Allah. Kehidupan anak Allah yang sesungguhnya telah diperagakan oleh Yesus ketika mengenakan tubuh daging seperti manusia pada umumnya, sekitar 2000 tahun lalu. Yesus adalah model kehidupan anak Allah yang harus dimiliki setiap orang percaya. Dengan demikian, kekristenan pada dasarnya adalah menjalani kehidupan seperti yang telah dijalani oleh Yesus. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan agar orang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 28-29, atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5-7. Pikiran dan perasaan Kristus di sini berarti nurani seperti yang ada pada Yesus, yang juga sama dengan memiliki cara berpikir seperti Yesus. Kalau cara berpikir seseorang sama seperti Yesus, maka segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Kehidupan orang percaya yang semakin serupa dengan Yesus adalah kehidupan manusia yang mengalami perubahan dari manusia yang masih mengenakan kodrat dosa beralih dengan mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Kehidupan manusia yang berkodrat ilahi adalah kehidupan yang luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ini berarti kehidupan orang yang berkodrat ilahi adalah kehidupan yang hasratnya bukan lagi pada pemuasan diri sendiri, baik nafsu daging maupun jiwanya yang rusak. Manusia yang tidak berkodrat ilahi atau masih berkodrat dosa bukan berarti pasti menjadi manusia biadab yang selalu melanggar hukum moral umum. Berkodrat dosa berarti keadaan di mana seseorang tidak dapat memiliki ketepatan bertindak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang masih berkodrat dosa bukan berarti pasti tidak hidup santun di mata manusia di tengah-tengah masyarakat. Mereka masih bisa hidup santun di mata masyarakat, bahkan bisa beragama dengan saleh. Dalam hal ini, keadaan orang yang telah jatuh dalam dosa bukan berarti pasti tidak bermoral baik dalam pandangan agama dan manusia. Mereka masih sangat bisa bermoral baik dalam pandangan agama dan manusia, tetapi tidak dalam standar baik menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, kalau orang Kristen tidak memahami kebenaran ini, mereka merasa puas dengan hidup keberagamaan yang bermoral baik di mata manusia, tetapi tidak berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Banyak orang Kristen terkunci dalam kebodohan tersebut. Ironisnya, mereka tidak menyadari hal itu sama sekali. Berkodrat ilahi artinya kehidupan yang berkeinginan hanya melakukan kehendak Bapa secara tepat
dan mengerjakan tugas atau pekerjaan Bapa berikan kepada masing-masing orang percaya. Inilah prinsip hidup yang dikenakan oleh Yesus. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Orang percaya yang berkodrat ilahi berarti menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi, kekristenan adalah perjalanan hidup untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang atau kualitas kehidupan seperti yang dirancang Allah sejak semula. Memang pada mulanya Allah merancang manusia berkeadaan segambar dan serupa dengan dirinya. Keadaan ini adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemuliaan Allah. Kualitas kehidupan seperti ini yang gagal dicapai oleh Adam, tetapi kemudian hari berhasil dicapai oleh Yesus. Kehidupan dengan kemuliaan Allah dikenakan oleh Yesus, yaitu selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yohanes menyaksikan kemuliaan kehidupan anak Allah dalam diri Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kehidupan mengenakan kodrat ilahi adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan menyukakan hatinya. Inilah yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa. Allah menginginkan karya agungnya, yaitu manusia, bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan dirinya. Hanya hal ini yang bisa memuaskan hati Allah. Dengan demikian, manusia dapat memuliakan Allah. Pada akhirnya, segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah Bapa, yang juga berarti untuk kesukaan, kesenangan, dan kepuasan hati Allah Bapa. Inilah inti dari maksud keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dengan hal ini, pelayanan adalah usaha dengan segala perjuangan untuk mengubah manusia yang belum berkodrat ilahi menjadi seorang yang berkodrat ilahi dan terus-menerus mengalami pembaharuan untuk semakin sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Kegiatan pelayanan yang menghasilkan atau membuahkan pertobatan seseorang dengan standar pertobatan yang benar, yaitu mengubah manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi sesuai dengan rancangan Allah semula, dapat membuat malaikat di surga bersorak-sorai. Lukas 15 ayat yang ke-7. Hal ini benar-benar dapat memuaskan hati Allah. Betapa bernilainya pelayanan seperti ini. Tentu saja, sebelum masuk pelayanan kualitas ini, seorang pelayan Tuhan mutlak harus terlebih dahulu mengalami perubahan hidup sesuai dengan standar Allah, yaitu perubahan kodrat tersebut. Kehidupan orang percaya yang semakin serupa dengan Yesus adalah kehidupan manusia yang mengalami perubahan dari manusia yang masih mengenakan kodrat dosa beralih dengan mengenakan kodrat ilahi. Selamat beristirahat bersama orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.